pejabat publik itu bisa dengan harta negara. Presiden dengan APBN umpama ya. Untuk provinsi, daerah bisa dengan APBD. Korban untuk bangsanya, untuk rakyatnya, sesuai wilayahnya, itu boleh. Dan ini dari Nabi pernah korban dengan niatan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad min ummati Muhammad. Kanjeng Nabi pernah korban untuk diri sendiri, untuk keluarga beliau, dan untuk umat beliau. Jadi zaman kabeh sing urung tau korban wis tau korban gabung karo korbane Kanjeng Nabi. Ya. Jadi rombongan umat Kanjeng Nabi, aku wis tau korban. Ya. Ini untuk menunjukkan hukum lagi bahwa korban itu bagi-bagi ganjarannya boleh. Ya. Boleh itu berapa orang tidak berbatas. Dan inilah sebenarnya yang mungkin orang korban untuk siapa itu mungkin saja maunya si A si B itu dapat pahala dari korban saya. Nah ini ya yang tanpa resiko hukum, ya, tidak berbelit-belit hukum. Ini cukup siapa yang korban silahkan mendistribusikan ganjaran korban ini untuk orang lain siapa saja, tidak berbatas jumlahnya. Meskipun korban itu tidak ada distribusi daging, dagingnya dimakan sendiri, ya, dimanfaatkan sendiri, tetapi niat korban ini pahalanya untuk sekian orang, kan hebat gitu ya. Ora rugi tapi bati. Ya ora rugi wong wek dhewe dipangan dhewe ora rugi ya. Tapi dia mendistribusikan pahala kepada orang lain tidak berbatas. Pingine karo si A si B sapa ya. Kaya Kanjeng Nabi semua umatnya ya. Dan ini yang mungkin pemahaman orang korban untuk si A, korban untuk si B, korban untuk sudah meninggal ya. Ini cukup dengan niat pahalanya untuk siapa, masih hidup atau sudah meninggal. Ini tidak ada ribet, tidak ada ribet dalam hukum. Saya tidak bisa mengurutkan ya, yang kalau mau urut ya yang bentuk tulisan dibaca itu ya. Untuk yang sifatnya bicara itu sulit untuk urut ya. Sehingga pelaksanaan yang sudah ada itu menurut pengamatan saya sudah baik. Artinya yang mungkin dipertanyakan orang itu dari hukumnya minimal sudah ada yang mengesahkan. Karena hukum itu tidak harus ngerti di waktu melaksanakan. Artinya ketika melaksanakan mungkin salah dalam pemahamannya. Ternyata sesudah dilaksanakan, oh ini boleh saja. Nah ini tidak apa-apa. Ilmu menyusul itu tidak apa-apa. Ya. Ternyata tidak apa-apa, benar saja, sah saja. Ya bagus. Kalau yang ideal ya sebelum amal sudah ada ilmu. Tapi umpama sudah ada amal perbuatan, ilmu menyusul, tidak apa-apa. Ya.
ternyata kemarin itu sah, ternyata kemarin itu boleh, ya boleh, ya sah. Korban tidak mampu dengan yang minimal. Yang minimal itu adalah 1/7 dari sapi atau kerbau minimal. Karena kalau satu kambing itu masih di atas nilainya dengan yang 1/7 kambing. Artinya yang terbaik satu sapi satu orang. Boleh 7 orang, silahkan untuk 7 orang. Dan jangan dipahami bahwa 7 orang itu nanti di akhirat bonceng-boncengan ya. Karena ada hadis matoyakum adimu dohayakum fa innaha matoyakum, dibesarkan, gemukkanlah, berkorbanlah dengan hewan yang besar, yang sehat, karena hewan itu akan menjadi tungganganmu, kendaraanmu. Ini jangan dipahami, oh berarti nanti saya akan boncengan dengan si A si B orang 7. Oh, tidak begitu ya. Maknanya sebagai sarana keberuntungan di akhirat yang mungkin membawa kita di sirot, kita numpak kewan ya. Pokoknya semua sebagai sarana keselamatan di akhirat ya. Bukan bonjang mayorannya ndak wong pitu ya. Dan boleh korban itu sampai di bawah berupa hewan berkaki 2, ayam, ayam jago atau angsa, bebek, boleh. Sehingga bagi orang yang tidak mampu, dia pingin korban, ya ndak begitu berat. Paling ayam, dan bisa dicari ayam yang kecil. Ini ndak ada ukuran umur. Untuk ayam, angsa, bebek tidak ada ukuran umur. Pokoknya layak dipotong ya potong, dengan niat korban adalah jadi korban. Ini Abdullah bin Abbas yang juga oleh ulama sebagian kecil memberikan nasihat ya, supaya berkorban dengan hewan berkaki 2 bagi orang yang tidak mampu. Sehingga sepertinya kalau dilaksanakan, semua orang Islam melaksanakan korban. Si A dengan berkaki 2, si B dengan kambing, si C dengan rombongan 7 orang kerbau, si D dengan rombongan 7 orang sapi, sehingga semua akan melakukan korban. Semua masuk dalam hadis minal a'malil munjiyah tunji sohibaha min syarri dunya wal akhirah, menjadi amal penyelamat dari keburukan, kecelakaan, kesakitan, ketidakberesan, kegagalan di dunia dan akhirat. Ini keistimewaan dari korban, sehingga wajar ya, banyak orang pingin korban, bahkan banyak yang nabung setahun untuk korban. Ada lagi yang gantian arisan ya, arisan mungkin dipicu oleh hadis Nabi minal akmal al munjiyah, menyelamatkan. Yang sering juga ditanyakan orang itu apa ya? Apa mana?
kesunahan-kesunahan banyak ya. Untuk yang biasa dilakukan itu sudah banyak melakukan yang sifatnya kesunahan-kesunahan, yang intinya adalah niat. Niat itu bisa diwakilkan dan bisa dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri itu hewannya sudah ada, maka termasuk kebiasaan supaya melihat hewan kurban disembelih. Peserta kurban diminta untuk melihat, menonton hewan kurbannya disembelih. Itu bagus karena di situ terbersit untuk niat, bahkan mungkin dipandu niatnya, dan mungkin yang nyembelih niat lagi. Mungkin terjadi yang niat tidak satu, tidak apa-apa. Nabi memerintahkan kepada Fatimah, putri beliau, ya, untuk hadir kumi ila udhiyatik, sana menghadiri, menonton, melihat hewan kurbanmu, karena satu tetes awal darahnya disitulah langsung maghfirah Gusti Allah, ngapurone Gusti Allah kepada kamu dari semua dosa-dosa kamu. Ini sepertinya hal kecil menghadiri atau menonton hewan kurbannya, tetapi Nabi kok memberikan harapan di ngapura dosane dari tetesan awal. Artinya orang usah ngenteni mengko-mengko, begitu disembelih langsung di ngapura dosa-dosane. Ini barangkali syaratnya adalah menghadiri. Ya mungkin syarat, mungkin tidak ya. Tetapi hadisnya itu begitu. Ya sekian dulu. Untuk yang lain-lain bisa dibaca di bentuk tulisan atau bisa ditanyakan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.